rahasia yang menjadi perbincangan tempo lalu saat ini bukan lagi menjadi sesuatu tempat yang selalu dilekatkan dengan nama alam rahasia. Dikarenakan sudah banyak orang yang tahu, jadi bukan lagi disebut alam rahasia. Di sana seketika gumpalan Dauki mulai muncul disertai dengan kedatangan para murid seperti Ling Er, Xiunmeng, Xiao Tian, dan yang lainnya. Perjalanan yang terbilang singkat dan pemandangan yang sangat luar biasa membuat Xiao Tian kembali merasa kaget dengan kondisi alam di sana. Perlahan ia pun mulai melirik semua tempat di sana dan tak lama ia pun seketika merasakan kabut asap yang menggumpal di tempat itu nyatanya sebuah energi yang sangat besar. Ling Er juga menjelaskan mengenai keajaiban dari tempat ini yang kaya akan buku-buku kuno, obat-obat mujarab, dan tak lupa para monster yang sangatlah overpower. Khusus para monster di alam ini, ternyata mereka terbentuk dari energi spiritual yang jelas sangatlah berguna untuk berkultivasi. Di sana, Ling Er pun terus melanjutkan mengenai penjelasan tentang para monster yang terbilang sangatlah bodoh. Namun meskipun begitu, Ling Er juga mengatakan bahwa monster di tempat ini itu sangatlah kuat guys. Bahkan pemikiran ataupun tujuan semua orang yang datang ke tempat ini hanyalah untuk menghabisinya. Dan dengan itu nantinya si monster yang telah tewas maka akan berubah menjadi inti monster di sana yang jelas bisa digunakan untuk berkultivasi. Menurut informasi, Ling Er mengatakan bahwa monster di tempat ini ternyata dibagi tiga guys. Monster biasa, General Monster, dan Raja Monster. Tak hanya itu, Ling Er juga menjelaskan mengenai tingkatan kekuatan dari tiap level. Monster biasa, kekuatannya setara dengan praktisi bela diri. General Monster, kekuatannya setara dengan martial spirit. Sedangkan yang terakhir yang memang hanya bisa ditemui di kedalaman hutan. Dan itu adalah Raja Monster yang setara dengan praktisi martial general. Sebuah penjelasan yang cukup detail membuat Xiunmeng Xiao Tian terlihat antusias. Nyatanya Raja Monster memanglah berbeda dengan monster yang lainnya yang digadang-gadang Raja Monster telah memiliki sebuah kecerdasan. Jadi tidak bodoh inti nama. Dan biasanya kata Ling Er jika bertemu dengan Raja Monster yakni hanya ada satu pilihan, yaitu kabur. Akan tetapi sudah jelas di balik kekuatan Raja Monster yang luar biasa, Ling Er juga tak menampik mengenai inti monster yang ada di dalamnya yang tentu memang sangat luar biasa. Membuat Xiunmeng dan Xiao Tian yang mendengarnya juga menganga. Namun sebelum berpikir untuk mendapatkannya, Ling Er menjelaskan terkait kekuatan spesialnya yang bisa mengintimidasi sosok yang menjadi musuhnya. Dan selama ini tidak ada bahkan belum pernah ada praktisi yang bisa mengganggunya. Di sisi lain terlihat murid yang lain yang kini sudahlah sampai. Mereka kemudian berbincang mengenai rencananya yang akan membantai para monster. Dengan wajah julid, Xiunmeng yang mendengarnya mulai meremehkannya. Bahkan tak hanya itu, Xiunmeng juga mengingat mengenai tragedi tahun lalu yang sangat memalukan. Permusuhan yang telah lama membuat mereka pun saling merendahkan dan saling meremehkan. Bahkan Xiunmeng menjelaskan mengenai targetnya kali ini yaitu adalah Raja Monster. Perdebatan demi perdebatan terus berlanjut sampai akhirnya mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, Xiunmeng dengan kebodohannya, ia pun mulai memprovokasi dengan mengingat-ingat tragedi tempo lalu yang berhubungan dengan pantatnya. Sontak Xiao Tian yang melihatnya menjadi tertawa lepas. Xiao Wen yang mendengarnya juga merasa kesal, namun dirinya akhirnya pergi setelah dipanggil oleh kedua murid lainnya. Setelah itu Xiunmeng kemudian mengajak Xiao Tian untuk pergi bersama, akan tetapi dirinya lantas menolaknya dikarenakan Xiao Tian takut untuk menjadi bebannya. Dengan itu ia pun memutuskan untuk berdiam di sini di dekat portal keluar, yang dimana jika ada masalah maka ia pun akan keluar dari tempat ini. Xiunmeng dan Ling Er yang mendengarnya akhirnya setuju dan meninggalkannya. Setelah kepergian mereka, Xiao Tian mulai bergerak untuk jalan-jalan. Tak diduga dirinya bahkan bertemu monster yang langsung lari hingga bersembunyi. Namun tak lama tiba-tiba dirinya menemukan sebuah gubuk dan ia pun langsung memasukinya. Ia pun mengetuk pintunya berharap ada seseorang yang membukanya. Namun sudah jelas ini adalah alam rahasia yang tak mungkin untuk ada seorang pun yang mendiaminya. Dengan itu ia pun masuk dan mulai berkultivasi.
Waktu demi waktu terus berlalu, tak terasa Xiao Tian telah melakukan pelatihan selama 8 jam. Aura biru terlihat mengalir pada tubuhnya, bahkan semua energi di alam rahasia nyatanya akan segera habis. Tak lama terlihat pula di sana terdapat sebuah lukisan yang kini tiba-tiba bereaksi. Dan bahkan seketika lukisan itu kini berubah menjadi sebuah portal. Xiao Tian perlahan mulai tersedot ke dalamnya, sembari dirinya masih tak sadarkan diri yang memang terlalu asik dalam berkultivasi. Dan Xin kemudian berpindah di suatu tempat. Di sana terdapat ratusan bahkan ribuan bola energi. Sebuah tempat yang sangat luar biasa, nyatanya hal itu diinginkan oleh semua praktisi. Satu persatu bola energi di sana mulai terlihat berjatuhan. Tak hanya itu, di sana juga terdapat sebuah pedang yang masih belum diketahui. Yang nampaknya dari penampilan pedang itu pastilah memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar. Dilanjutkan, di tempat itu juga terlihat bongkahan emas yang ditumpuk seperti gunung. Pengenalan sebuah tempat yang masih misterius membuat hal itu menambah rasa penasaran mengenai sosok penunggunya yang pastilah memiliki posisi dan bahkan kekuatan yang pasti luar biasa. Tak lama Xiao Tian pun muncul dibarengi dengan sebuah getaran. Ia pun bangkit dan kini merasa kebingungan dengan tempat yang kini ia singgahi. Perlahan ia pun mulai mengeceknya hingga berteriak untuk meminta pertolongan. Tak hanya itu, saat ini Xiao Tian juga terlihat kesal dikarenakan setiap dirinya berkultivasi yang selalu terdapat sebuah masalah. 我只想安静的修炼啊！ Teriakan yang terus digemakan namun kini tak ada seorang pun yang menjawabnya. Membuat ia pun menjadi kebingungan bahkan merasa khawatir dengan tempat ini. Tak menyerah Xiao Tian pun kembali berteriak berharap ada seseorang yang akan membantunya. Namun lagi-lagi teriakan itu ternyata tidaklah membuahkan hasil. Dengan itu ia pun lantas bergerak untuk menyusuri tempat tersebut. Tak lama Xiao Tian kemudian menemukan sebuah pintu yang sangat megah. Sontak melihat itu ia pun menjadi sangat senang mengenai pintu itu yang ia kira adalah pintu keluar. Tapi setelah membukanya, sebuah cahaya tiba-tiba keluar yang hal itu membuat dirinya merasa silau. Oh, yang ternyata cahaya yang terpancar itu bersumber dari pil esensi. Sontak melihat itu, Xiao Tian menjadi sangat terkejut mengenai keberadaan pil esensi yang sangatlah banyak. Seperti diketahui bahwa pil esensi merupakan salah satu tujuan dari semua praktisi untuk berkultivasi. Dan kini di hadapan mata seorang murid bodoh terdapat ratusan bahkan ribuan pil esensi yang siap pakai. Tak banyak basa-basi, Xiao Tian pun langsung mengambilnya hingga memakannya. Dan tiba-tiba ia pun seketika menjadi kesakitan, yang nampaknya hal itu merupakan sebuah reaksi dari pil esensi. Membuat ia pun merasa kesakitan. Semua urat hingga semua pembuluh darahnya kini mulai bereaksi, membuat Xiao Tian langsung melakukan sebuah kultivasi. Di sisi lain di alam rahasia terdapat sebuah pertarungan antara para murid dengan para monster. Jelas tujuan pertarungan itu yakni pil esensi. Sosok monster yang sangatlah kuat membuat mereka pun menjadi kewalahan. Namun hal itu tak membuat mereka menyerah begitu saja. Dengan itu Xiao Wen kemudian merencanakan untuk pertarungan selanjutnya. Yang dimana mereka berencana untuk mencuri pil tersebut yang langsung melarikan diri. Setelah itu pertarungan pun kembali dilanjutkan. Xiao Wen kemudian mengeluarkan sebuah teknik yang bernama segel ular api. Dauki ular seketika muncul yang langsung menyerangnya. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi membuat si monster meledak bersamanya. Lulian dan Liulan juga mulai bergerak untuk mencuri pil tersebut. Akan tetapi hal itu masihlah belum cukup untuk menghabisinya. Sebuah pembegalan yang terjadi membuat si monster menjadi sangat marah. Dengan itu si monster langsung menyerangnya dengan sebuah batu. Akan tetapi Xuan Mu pun akhirnya berhasil untuk menghindarinya dan kembali pergi untuk berlari.